Shalom teman-teman siswa kelas 10. Senang banget bisa ketemu lagi di sesi kita hari ini. Nah, kita akan bahas sesuatu yang penting banget, yaitu apa sih sebetulnya artinya melangkah bersama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba jujur deh, pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Cemas atau ya bingung gitu soal masa depan? Kayaknya wajar banget ya di usia kita sekarang. Kadang-kadang tuh rasanya masa depan itu kayak kabut tebal. Kita nggak tahu di depan ada apa. Soalnya, banyak banget kan yang mesti kita hadapin. Ada tekanan ujian. Wah, itu udah pasti bikin stres. Terus soal pertemanan, yang kadang bisa jadi drama banget. Belum lagi mikirin pilihan hidup ke depan mau gimana. Ditambah, ekspektasi dari orang tua. Kalau kamu ngerasa kayak, aduh, kok berat banget ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Itu normal banget. Oke, sekarang coba deh kita bayangin hidup kita ini kayak sebuah petualangan. Apalagi di usia remaja kayak kita, rasanya tuh kayak baru mulai masuk ke wilayah yang belum pernah dijelajahi. Dan jujur aja, seringkali kita ngerasa jalan sendirian. Nggak ada peta, nggak ada kompas. Bingung. Nah, perasaan kayak tersesat gitu, itu sebetulnya bagian dari petualangan. Tapi, dan ini yang paling penting, ada kabar baiknya nih. Kita tuh nggak dirancang buat jalanin semua ini sendirian. Jadi, solusinya itu bukan lari dari perjalanannya, bukan juga ngindarin tantangannya, tapi tentang menemukan pemandu yang paling tepat. Pemandu yang udah janji nggak akan pernah ninggalin kita. Nah, ini dia intinya, melangkah bersama Allah. Ini bukan cuma kata-kata indah atau slogan rohani ya, ini tuh gaya hidup. Benar-benar sebuah kemitraan aktif sama Tuhan, setiap hari, setiap saat. Maksudnya, ya kita ajak Tuhan masuk ke semua urusan kita. Dari mulai PR yang susah, sampai pilihan jurusan nanti, sambil kita ngaku, Tuhan, serius deh, tanpa Engkau aku nggak bisa apa-apa. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa kita bisa percaya sama pemandu ini? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget, karena fondasinya cuma satu, kasih Allah. Seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ceritanya cuma satu, tentang betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, ciptaannya. Dan ayat dari Roma ini, wow, ini bukan sekedar tulisan, ini janji yang kuat banget. Mau kita lagi di puncak atau lagi di lembah, mau kita ngerasa sukses atau gagal, mau hari ini atau besok yang masih nggak jelas, dengerin ini, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa misahin kita dari kasih Allah. Oke, jadi kalau gitu, apa sih bedanya kalau kita jalan bareng Tuhan? Apa aja kekuatan yang kita dapetin di sepanjang perjalanan ini? Pertama, kita bakal mengalami hal-hal ajaib. Perjalanan bareng Tuhan itu nggak akan pernah membosankan. Ini kayak dapet tiket VIP buat nonton langsung gimana Tuhan bekerja dengan cara-cara yang luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti mujizat yang Dia lakukan buat Yosua, itu juga bisa terjadi sama kita. Kedua, kita bisa jadi pemenang. Tapi tunggu dulu, pemenang di sini bukan berarti hidup kita bakal mulus terus tanpa masalah, bukan. Maksudnya, kita dikasih kekuatan spiritual buat ngadepin apapun, termasuk tipu muslihat iblis. Kita diperlengkapi untuk bangkit lagi dan menang. Ketiga, kita akan jadi semakin kuat. Setiap masalah, setiap kesulitan yang kita lewatin, itu ada tujuannya. Tuhan gak pernah iseng ngasih ujian. Justru, Dia pakai semua itu buat ngebentuk kita. Bayangin kayak pandai besi yang lagi menempa baja. Dipanasin, dipukul, kelihatannya menyakitkan, tapi hasilnya baja yang kuat. Nah, itulah kita. Dan yang keempat, kita dapat bimbingan. Ini penting banget. Kita nggak bakal jalan sendirian sambil bingung cari arah. Sama seperti bangsa Israel yang ngikutin tabut perjanjian, kita punya penunjuk jalan yang pasti. Asalkan kita tetap fokus padanya. Dia yang akan menuntun kita. Nah, sekarang pertanyaannya jadi praktis banget. Udah tahu kenapanya, sekarang gimananya? Gimana caranya melangkah bareng Allah setiap hari? Ada langkah-langkah praktisnya kok. Ini dia, 5 langkah praktisnya. Anggap aja ini dari rutin rohani kita. Pertama, fokus pada Tuhan. Di dunia yang super berisik ini, kita harus sengaja ngarahin fokus kita ke Dia. Kedua, baca firman Tuhan. Tubuh kita butuh makan kan? Jiwa kita juga, firman Tuhan itu makanannya. Ketiga, berdoa. Ini bukan cuma minta-minta, tapi ngobrol, bangun komunikasi. Keempat, taat. Hidup taat dan kudus itu syaratnya buat kita bisa ngerasain kuasanya. Dan terakhir, kelima, perhatikan petunjuknya. Belajar buat peka, dengerin suara Tuhan. Simpel kan? Tapi kalau dilakuin konsisten, dampaknya luar biasa. Oke, kita udah bahas langkah per langkahnya. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya tujuan akhir perjalanan ini tuh apa sih? Kemana kita akan pergi? Kalau ngomongin tujuan akhir, seringkali kita mikirin soal kematian. Dan disinilah bedanya cara pandang kita dengan dunia.
Dunia seringkali ngelihat kematian itu sebagai akhir, titik, selesai, sesuatu yang menakutkan. Tapi iman Kristen ngajarin kita sesuatu yang beda banget. Kematian itu bukan titik, tapi koma. Itu cuma sebuah pintu gerbang menuju kehidupan kekal. Inilah harapan kita. Dan kita nggak asal ngomong, Tuhan Yesus sendiri yang janji di Yohanes 14. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, itu artinya tujuan akhir kita tuh udah disiapkan sama Dia. Jadi kita nggak perlu gelisah lagi. Ini sekaligus menegaskan ya, kalau kehadiran Tuhan itu benar-benar total. Dari saat kita diciptakan di kandungan ibu kita, sampai nanti kita kembali kepadanya. Dia nggak pernah absen. Jadi teman-teman, inilah poin utamanya. Melangkah bersama Allah itu bukan berarti perjalanan kita bakal bebas masalah. Bukan, tapi ini adalah perjalanan dengan penyertaan yang nggak pernah berakhir. Aku ulangi ya, dalam setiap langkah, kita tidak akan pernah sendirian. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya kembali ke kamu secara pribadi. Siapkah kamu untuk melangkah bersamanya? Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini? Apapun jawabanmu, satu hal yang pasti, Dia selalu ada di sana, menunggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.